Jadi apa yang disampaikan Pak Ketut benar bahwa harga itu normalnya kemarin itu bukan 50.000 tapi 38 sampai 40. Jadi ayam yang dibeli masyarakat itu ada dua macam, yaitu ayam karkas dan ayam filet. Kalau ayam karkas itu masih ada tulangnya, kalau ayam filet itu sudah tanpa tulang, istilahnya boneless. Jadi otomatis harganya lebih tinggi karena sudah dikurangi tulang. Nah, kenapa sampai terjadi hal semacam ini? Tadi disampaikan juga sudah bahwa harga pakan, karena pakan ini adalah 65% dari biaya produksi. Harga pakan itu 2 tahun ini, ya kurang lebih 2 tahun sudah naik 30%. Sekarang pakan yang dengan standar yang bagus itu harganya per kilo 9.000. Bayangkan kalau tahun-tahun kemarin itu masih 7.000, 6.000 sampai 7.000, sekarang sudah hampir 9.000, bahkan ada sampai 9.500 tergantung merek. Harga DOC juga begitu. DOC itu adalah bibit ayam. Harga DOC hari ini peternak menerima itu kurang lebih rata-rata 8.000 per ekor. Bisa kebayang dengan harga 8.000, pakan 9.000. Jadi modal peternak itu sekitar 23.000. 23.000 ini ayam hidup. Kalau dipotong susut 30%. Susut 30% dari 24.000 tadi itu jadi sekitar kurang lebih 35-36.000. Artinya apa? Walaupun sekarang harga itu 40.000, peternak tidak menikmati keuntungan yang berlebih. Kenapa? Karena tadi itu modalnya sudah selalu tinggi. Dan satu lagi, bahwa peternak ayam bisa menghitung biaya produksi, tapi tidak bisa menentukan harga jual. Karena harga jual 100% ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, di mana pasar saat ini memang ada beberapa kegiatan hari besar keagamaan yang memang sangat berpengaruh. Nah, itu sekarang terjadi rada gejolak. Dan perlu saya sampaikan juga, harga ayam karkas 40.000 itu mahal apa enggak? Ya relatif lah. Ya. Kenapa saya bilang relatif? Kalau kita ke pasar modern, kita beli ayam fried chicken itu per ekor itu per potong itu minimal 15.000. Padahal itu satu ekor ayam itu dipotong menjadi 10. Ya, jadi 10 kali 15.000 150.000. Tapi dengan perpotong 15.000 juga masyarakat mampu kok membeli. Nah, oleh karena itu memang yang saya rasakan itu sebetulnya para pedagang yang kemarin ada protes juga, bukan masalah harga yang mahal, cuman mungkin mereka sudah terlalu lama menikmati keuntungan yang berlebihan. Kalau ingat beberapa bulan yang lalu saya juga diwawancara di CNBC ini, waktu itu harga ayam terpuruk sampai 17.000, 16.000, tapi di pasar tetap aja harga ayam 35.000. Jadi gap keuntungan para pedagang tinggi. Nah, sekarang ketika harga menuju normal, mereka rugi sih enggak, keuntungannya berkurang. Mereka masih menginginkan keuntungan seperti ketika harga jatuh. Ibu bayangkan kalau harga jatuh, peternak rugi, enggak akan ada yang pelihara ayam. Itu akan lebih gawat lagi. Nah, sekarang ini harga 40.000, katakanlah 38-40.000, jangan dianggap mahal, jangan dianggap harga naik. Ini adalah harga baru. Kalau memang kepingin Indonesia masih punya ayam. Kalau pabrik DOC itu namanya breeding farm, kemarin dijual bibit ayam itu sampai hanya harga 2.000. Bayangkan modal mereka 6.000, menjual bibit ayam hanya 2.000. Sehingga sekarang kejadiannya banyak breeding farm penghasil DOC tersebut yang sudah tutup, nggak berproduksi. Tetapi jumlah ayam dijamin tidak akan kekurangan di Indonesia. Yang akan mempengaruhi ada atau tidaknya ayam itu harga di pasar. Apabila harga di pasar nanti atau harga di tingkat peternak itu jatuh, peternak tidak pelihara ayam, maka Indonesia akan kekurangan ayam. Demikian, Nur. Baik, artinya dari segi laba ini peternak juga sebenarnya sudah tergerus cukup signifikan. Sangat, Bu. Ya, peternak ayam broiler ini sudah tahun ketiga ini menderita kerugian. Kalau nanti Pak Ketut juga tahu itu, sekarang ini peternak rakyat itu mungkin hanya tinggal 5%, 95% itu akan ada di tangan peternak besar, peternak raksasa yang mereka juga punya pabrik pakan, punya pabrik bibit ayam, punya pemotongan.
peternak-peternak yang mandiri sekarang sudah tergerus. Nah, ini juga perlu langkah-langkah dari Pak Ketut, juga dari media tentunya, bahwa selama ini pemerintah dalam tanda kutip dan media jangan hanya berpihak kepada konsumen. Itu produsen juga tolong diperhatikan. Sudah bagus, beberapa kali saya lihat di TV, Pak Presiden sendiri, para menteri perdagangan juga menyatakan nggak apa-apa harga mahal biar peternak untung. Kalau peternak rugi terus gimana? Nah ini perlu diikuti dengan lembaga atau kementerian terkait supaya bagaimana caranya peternak tetap untung tetapi masyarakat tidak terbebani dengan harga yang mahal gitu. Baik,